Selamat datang di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Saat ini, BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur menuju kenormalan baru, sebuah sistem adaptasi pada kondisi pandemi COVID-19. Seluruh aktivitas pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tugas fungsi BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur dalam bentuk kenormalan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Aktivitas tersebut adalah sharing knowledge, webinar, model balai pendukung era kenormalan baru, tutorial pengembangan media berbasis online, coordination atau e-sosialisasi program balai. Pembangunan zona integritas WBBM telah dilaksanakan di BP PAUD Dikmas Provinsi Jawa Timur. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur saat ini telah mendapatkan penghargaan ZI Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2017. Dan saat ini BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk mewujudkan ZI WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Saat ini ZI WBBM merupakan salah satu reformasi birokrasi internal menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pelayanan yang prima, dan birokrasi pemerintah yang capable. Hal ini tentunya tidak terlepas dari 6 perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pimpinan sebagai role model merupakan wujud utama reformasi birokrasi dalam pembangunan ZIWBK atau WBBM. Keterlibatan seluruh ASN BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur juga menjadi modal penting dalam pembangunan ZIWBK atau WBBM. Perubahan pola pikir dan budaya kerja juga diperlukan untuk merespon perubahan yang terjadi. Bentuk aktivitas seperti pelaksanaan rapat dinas, apel pagi, outbound pada masa pandemi COVID-19 ini mengalihkan aktivitas dalam bentuk daring seperti pelaksanaan rapat dinas dan apel pagi. Penataan tata laksana melalui penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen dan kinerja BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur menjadi fokus utama sehingga sistem penataan tata laksana berjalan secara maksimal dan tersistematis. Terbangunnya sistem informasi kinerja dan disiplin pegawai serta sistem pemantauan tahapan pengajuan angka kredit jabatan fungsional pamong belajar menjadi sarana mendukung tujuan tersebut. Dalam pelaksanaan pengembangan program di BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur telah terintegrasi sehingga seluruh tahapan dan penyimpanan dokumennya yang mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku dapat dipantau dan dikontrol dengan baik. Guna meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur sipil negara, serta meningkatkan disiplin, efektivitas manajemen, dan profesionalisme SDM aparatur, maka BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur didukung dengan beberapa aplikasi. Yang pertama adalah SIJAPI, yaitu Sistem Informasi Kinerja dan Disiplin Pegawai.
Yang kedua, aplikasi e-Pak, sistem pemantauan tahapan pengajuan angka kredit bagi jabatan fungsional tertentu Pamong Belajar, di mana saat ini sedang dipersiapkan untuk jabatan fungsional Widya Prada, yang akan digunakan Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai program nasional. Yang ketiga adalah vaksin, yaitu fasilitas teknologi pembelajaran daring Satuan Pendidikan PAUD dan Dikmas Cegah Corona BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur. Aktivitas peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di masa pandemi secara daring dan tanpa dipungut biaya. Keterbukaan mengelola kinerja, menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi dan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran adalah prioritas. Kami, BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur telah memberikan keterbukaan publik pada laporan kinerja LKIP atau Renstra atau PKT melalui website BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur agar masyarakat dapat mengetahui dan menjadi kontrol jika ditemukan adanya penyalahgunaan. Dalam pembentukan sistem tindakan awal pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur telah meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara, sehingga menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang serta peningkatan sistem integritas dalam upaya pencegahan KKN. Aktivitas monitoring dan audit telah dilaksanakan secara kontinu, serta meningkatnya nilai survei indeks persepsi korupsi. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan publik memperhatikan kualitas pelayanannya, seperti tanggap, cepat, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau, guna mendukung pelayanan publik secara berkualitas. Kami telah menerapkan sistem layanan publik yang terintegrasi dalam sebuah aplikasi Balai Center yang memiliki dua versi, yaitu Android dan juga website. Unit layanan terpadu sebagai wadah pemberian layanan publik di BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur telah mengalami transformasi dengan secara virtual yang terintegrasi dalam aplikasi Balai Center. Sebagai adaptasi perkembangan teknologi, juga karena faktor pandemi COVID-19, sehingga kami tetap memberikan layanan yang menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, keberadaan media sosial BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur seperti website, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dioptimalkan untuk memberikan layanan publik yang berkualitas serta dapat tersajikan langsung secara kekinian. Salah satu inovasi pelayanan publik kami lainnya adalah keberadaan ruang reformasi birokrasi di BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur. Sebagai wujud komitmen, kami terus belajar dan menyebarluaskan keberadaan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Fasilitasi ruang RBI ini selain dipergunakan secara internal, BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur juga diperuntukkan pihak eksternal. Sampai dengan saat ini, unit kerja yang telah menggunakan dan memperoleh informasi terkait ZIWBK atau WBBM sebanyak 19 satuan kerja sejak tahun 2018 sampai sekarang. Hal yang membanggakan dari kegiatan ini adalah telah lahirnya satuan kerja yang memperoleh ZIWBK serta adanya satuan kerja yang dalam proses penilaian menuju WBK. Satuan kerja tersebut antara lain PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah WBK 2019, Banteng Brandenburg Yogyakarta proses penilaian WBK 2020, BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan proses penilaian WBK 2020, Balai Bahasa Bali proses penilaian WBK 2020, LPMP Jawa Barat proses penilaian WBK 2020. Bentuk lain untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur, yaitu Pamong Wali. Keberadaan Pamong Wali terdapat di 33 kabupaten kota di Jawa Timur, bertujuan memberikan kemudahan akses bagi stakeholder dan masyarakat untuk memperoleh informasi serta peningkatan kualitas layanan.
Pamong Wali ini berperan untuk memfasilitasi komunikasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Himpaudi, Forum PKBM dan forum-forum pendidikan non-formal dan praktisi pendidikan serta masyarakat. Saya sangat mendorong BP PAUD Dikmas Surabaya untuk terus maju menjadi Satker BPPM. Mudah-mudahan ini akan mendorong pelayanan yang lebih baik, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna layanan dan meningkatkan kinerja BP PAUD dan Dikmas. BP PAUD Dikmas Jawa Timur sebagai tujuan kami untuk belajar praktek baik terkait dengan pelaksanaan WPK, karena yang pertama PAUD Dikmas Jatim kan merupakan UPT yang pertama masuk di dalam WPK tahun 2017. Kemudian kami mencoba kemarin melihat di webnya itu ternyata sudah apapun ada di dalam web itu terkait dengan 6 area perubahan maupun kegiatan sehari-hari, jadi semua ada. Jadi benar-benar yang namanya layanan publik, informasi yang disampaikan itu semua ada di situ. Kami baru saja selesai melaksanakan kelas uji coba operasional model pendidikan karakter siaga bencana gempa untuk anak usia 5-6 tahun yang diselenggarakan oleh BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur. Ada beberapa hal yang mereka dapat dari kegiatan siaga bencana gempa ini. Yang pertama tentang pendidikan karakter, mereka mengenal lebih real, lebih detail bahwa karakter yang dikenalkan di dalam siaga gempa itu ada 3, karakter peduli, sosial, mandiri, dan disiplin. Dari 3 karakter itu selama pembelajaran uji operasional di sekolah kami, mereka mulai memahami dengan sangat baik secara pelaksanaannya, tidak hanya berupa teori saja. Maka kami menganggap bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh setiap sekolah yang ada di PAUD, yang ada di seluruh Indonesia. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur siap meraih zona integritas, wilayah birokrasi bersih melayani.